jangan belajar dengan nafsu. Kalau orang Jawa bilang itu kan belajar itu kudu bayar gitu kan. Ya sejauh pengalaman saya itu memang betul gitu kan. Jadi mohon maaf jangan sampai kita merasa pakai ilmu matematika gitu kan. Dalam artian gini, merasa punya uang langsung bikin ternak dengan kapasitas sesuai dengan budget kita tadi gitu kan. Kenapa? Soalnya belajar itu hasilnya kan tidak bisa langsung seperti yang kita harapkan gitu kan. Dari harapannya gini, banyak belajar dengan ilmu. Kenapa? Karena kalau kita belajar dengan ilmu, bahayanya kita nggak mahal-mahal gitu kan. Tapi pada saat kita belajar dengan nafsu, ya sama, kita akan lulus juga, cuma bayarnya agak lebih mahal gitu kan. Jadi banyak sharing gitu kan, semangat ya kan, terus banyak main-main ke tempat peternak yang lain. Itu banyak sekali pelajaran yang harus kita pelajari tentunya di situ. Jadi tidak serta-merta kita hitung-hitungan untung rugi. Jadi di awal kita niatnya belajar dulu ya kan. Alhamdulillah setidaknya di awal kita tidak rugi, itu sudah berhasil kalau menurut saya. Tidak rugi, bisa berjalan dengan durasi waktu yang kita anggap normal. Nah itu sudah berhasil bagi pemula gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat peternak, perkenalkan nama saya Amrullah. Saya tinggal di daerah Ngoro, Kecamatan Ngoro, Jombang, tepatnya di Desa Sugiwaras. Saya peternak pemula. Salah satu motivasi saya kenapa saya di dunia peternak, karena di zaman sekarang secara kebutuhan daging untuk kambing itu tanpa ada peluang dari situ, sehingga saya mulai terjun untuk menggeluti ya kan sebagai pemula ya tentunya. Jadi di sini saya masih banyak belajar, juga bimbingan dari banyak peternak-peternak senior gitu kan. Di awal memang sebagai pemula tidak semudah seperti yang kita bayangkan gitu kan. Jadi banyak kendala-kendala yang kita temui di lapangan tentunya gitu kan, karena banyak sekali pelajaran pastinya yang harus kita tempuh gitu kan. Contohnya seperti masalah pengadaan, perawatan juga gitu kan. Terus yang pada finalnya ketemu masalah pemasaran gitu kan. Saya beternak itu mulai kurang lebih 5 tahun yang lalu ya kan. Memang di awal-awal sangat berat ya bagi kita sebagai pemula gitu kan, dimana kita sangat banyak perlu bimbingan mulai dari pengadaan, treatment gitu kan, juga termasuk finalnya masalah penjualan gitu kan. Di awal saya ini ya terjun di dunia ternak itu saya pakai sistem breeding gitu kan, breeding. Terus kemudian dengan selang waktu, berjalannya waktu, kemudian saya berganti menjadi fattening gitu kan. Karena menurut saya sebagai pemula gitu kan, memang untuk sesi fattening itu lebih sederhana, karena salah satu pertimbangannya adalah untuk siklus satu putaran sampai panen itu lebih pendek dibandingkan dengan breeding. Jadi bagi pemula gitu kan, itu kayaknya lebih sederhana dibandingkan dengan breeding. Tapi bukan berarti dari dua sisi tersebut tidak ada peluang gitu kan. Saya sebagai pemula pun walaupun belum banyak pengalaman mengenai breeding, tapi saya percaya bahwasanya breeding pun juga punya potensi yang sama gitu kan. Cuma kembali lagi kepada saya gitu, dalam artian sebagai pemula gitu kan,
Karena breeding itu kalau menurut pendapat saya itu banyak ini ya, banyak effort yang harus kita lakukan. Jadi tidak sesederhana seperti halnya fattening seperti ini gitu kan. Termasuk resiko ya, kalau untuk breeding itu resiko kematian dari cempe itu lebih tinggi, juga apa ya, siklus yang pasti lebih lama 1 tahun gitu kan. Jadi di awal setelah saya lakukan breeding, terus dengan pengalaman yang ada gitu kan, akhirnya saya menentukan untuk berubah haluan menjadi fattening ya kan. Tapi mungkin ke depan gitu kan, dengan melihat potensi dari bibitan untuk saat ini memang sangat meningkat gitu kan. Jadi memang juga punya potensi yang sama gitu kan. Tapi tentunya gitu kan, sebagai peternak yang lebih konsen di fattening, kalaupun kita harus melangkah ke breeding itu ya kita harus melalui tahapan selanjutnya, dalam artian kita perlu pelajaran ya, banyak pelajaran untuk ke breedingnya itu kan. Saya kira secara teoritis semuanya ada mungkin ya, ada contoh kita berangkat dari ini ya, untuk prepare kandang gitu kan. Dari kandang sendiri sebetulnya memang ada kriteria ya yang dianggap itu mendukung untuk kualitas dari kambing itu sendiri ya. Jadi di sini maksud saya adalah masalah desain gitu kan. Jadi memang untuk desain kandang pastinya berbeda. Jadi antara breeding dan fattening gitu kan. Ya sejauh saya tahu memang kalau untuk breeding itu kita bikin sistem kandang koloni ya. Jadi satu pejantan dengan berapa ekor betina gitu kan. Selanjutnya kalau untuk fattening ya, karena apa ya, hasil yang kita dapatkan itu kan berbeda. Kalau yang breeding itu kan kita memang bikin produk cempe gitu ya. Tapi kalau fattening kita memang bikin apa ya, kualitas ya, kualitas kambing yang punya bobot, daging yang berkualitas gitu kan. Nah dari situ otomatis beda gitu kan. Contoh seperti kandang saya ini kan, ini desain kandang untuk fattening ya. Jadi idealnya untuk fattening itu untuk ukuran ya, saya kira kita semua sudah tahu ya, bermacam-macam, variatif gitu kan. Tapi pada prinsip tetap satu kan. Jadi untuk fattening idealnya gitu kan. Jadi kita bikin desain kandang di mana desain itu bisa mengurangi ruang gerak dari kambing, itu aja. Beda dengan breeding, memang kita harus bikin yang agak lebar, sistem koloni kan, dimana memang kambing pada saat bunting itu memang perlu ruang gerak yang agak bebas, lebih luas gitu kan ya, seperti itu. Kita bicara pengalaman ya, sebagai seorang pemula itu pasti banyak sekali pelajaran ya, mulai dari pengadaan pakan gitu kan, terus cara kita membuat pakan, juga termasuk apa itu cost dari pakan tersendiri, terlepas dari kualitas ya, otomatis ya. Jadi kayak cost dengan kualitas. Jadi harapan kita dengan kualitas yang bagus, tapi kita bisa menekan biaya produksi dari pakan itu sendiri tanpa mengabaikan dari kualitas tentunya gitu kan. Jadi di situ ya banyak belajar. Di sini sebagai pemula gitu kan, ya mungkin dari pengalaman saya mulai belajar pakan itu dari berbagai macam pakan. Jadi di sini di awal gitu kan, saya pakai hijauan gitu kan, hijauan. Terus habis itu saya ganti dengan pakan basah ya. Terus selanjutnya saya rubah lagi dengan pakan jadi. Saya beli pakan jadi, dan sekarang terakhir saya pakai pakan fermentasi ya, fermentasi ya, dari beberapa macam pakan nanti kita sadur, kita fermentasi gitu kan. Ya tentunya dengan alasan ya, kenapa saya kok ganti-ganti pakan gitu kan. Ya mungkin tiap peternak pasti punya trik atau apa ya, treatment tersendiri. Nah, mungkin salah satu faktor ya, kalau menurut saya itu
dipengaruhi oleh lingkungan ya. Jadi contoh kayak ketersediaan pakan ya, di seputaran mereka itu tidak bisa disamakan gitu kan. Contoh mungkin kalau di daerah yang dekat dengan pegunungan otomatis ya, memang mungkin mereka banyak ini ya, ketersediaan hijauan. Jadi mungkin itu salah satu yang mereka gunakan untuk bahan pakan untuk ternak mereka gitu kan. Tapi tidak bisa disamakan dengan contoh salah satu seperti saya gitu kan, karena saya jauh dari pegunungan, tempat-tempat yang menyediakan banyak hijauan gitu kan. Jadi kita juga harus cari alternatif ya kan, gimana caranya kita bisa bikin pakan di mana pakan tersebut tidak apa ya, lebih efisien, kita lebih efisien bagi kita kan, dari cara pengerjaan terus ketersediaan otomatis ya gitu kan. Jadi hijauan memang dari segi kos lebih murah gitu kan, lebih murah. Kenapa? Karena kita cuma modal sabit aja mungkin ya, kita ngarit gitu kan, atau bahkan kalau kita punya lahan kita bisa nanam gitu kan. Tapi kalau menurut saya lagi tetap ada konsekuensi di situ gitu kan. Jadi sekilas gitu kan, kalau dari pertimbangan saya masalah hijauan dengan pakan yang sudah jadi model fermentasi seperti ini gini kan. Jadi kalau untuk hijauan memang dari ketersediaan pakan kita tinggal ngarit. Jadi di situ kita cuma keluar kos biaya untuk operasional saja. Jadi kita tidak perlu harus beli pakan gitu ya. Jadi pakan tidak beli, tapi untuk effortnya ya kita hitung juga gitu kan. Ya ada nilainya sendiri gitu kan. Dibandingkan dengan pakan yang model seperti saya ini, saya beli untuk bahan-bahan fermentasi saya seperti ini kan. Saya beli dari beberapa macam gitu kan. Tapi dari segi positifnya gitu kan, secara pengerjaan lebih mempermudah. Dari di situ secara operasional saya tidak ini ya, seribet seperti effort pada saat saya pakai hijauan gitu kan. Pada ujungnya ya kalau menurut saya sih beda-beda tipis saja, plus minus juga gitu kan. Jadi di saat pakan tidak beli tapi effort kita lebih banyak, karena harus ngarit ya kan, kita harus menyediakan mesin cacah gitu kan. Terus tiap hari kita harus bahkan ya kalau kita ngasih hijauan yang segar kita harus nyacah untuk disajikan gitu kan, atau mungkin model silase gitu kan. Jadi effortnya, jadi biaya effortnya lebih tinggi daripada bahan pakan itu sendiri gitu kan. Tapi kalau dibalik seperti ini ya mungkin ya, secara bahan pakan kalau kita beli ya, cuma biaya operasional itu bagi saya dengan lokasi tempat di sini, saya lebih memilih ini karena lebih efisien. Jadi untuk fermentasi seperti ini biasanya saya membikinnya 1 minggu atau dua minggu sekali gitu kan. Jadi saya cuma perlu repot kerja berat kasarannya gitu kan sehari itu, tapi pada saat setelah itu 2 minggu atau bahkan sampai 1 bulan saya tidak perlu keluar banyak effort bikin pakan, mondar-mandir beli maksud saya ke sawah harus ngarit gitu kan. Ya saya kira semuanya plus minus gitu kan. Terus selain itu juga untuk pakan ya, jadi untuk memang saya masih pemula, masih banyak ini ya, perlu belajar gitu kan. Ternyata setelah saya pakai metode pakan fermentasi, saya lebih suka ya. Kenapa gitu kan? Karena di sini juga ada ilmunya gitu kan. Jadi kita bisa mengkombinasikan dari beberapa macam bahan pakan gitu kan. Jadi yang intinya itu tidak ini ya, tidak harus fix satu bahan tersebut ini dikolaborasikan dengan ini, enggak. Jadi kita juga di situ bisa belajar. Yang intinya itu kita harus tahu kualitas dari pakan sendiri. Jadi untuk fattening itu kebutuhan protein harus berapa gitu kan ya, breeding harus berapa gitu kan. Nah dari situ kita bisa otak-atik bahan-bahan pakan gitu kan. Yang intinya ujung-ujungnya tetap kita sesuaikan dengan ketersediaan dan biaya pakan itu sendiri gitu kan. Jadi harapannya sih tetap dengan biaya pakan semurah-murahnya, cuma kualitas jangan diabaikan, harus sesuai dengan target yang kita inginkan gitu kan. Saya kira kalau untuk pakan ya, saya percaya semua bahan pakan itu bagus, tentunya untuk ternak loh ya, untuk ternak gitu kan, hijauan, keringan gitu kan.
Cuma pintar-pintar kita aja gimana caranya kita meramu, ya kan, yang pada ujungnya kita harus tahu kebutuhan ternak itu untuk fattening itu harus berapa nilai nutrisinya, itu aja. Jadi tidak harus pakan kering seperti ini. Banyak peternak yang lain saya percaya itu di YouTube banyak mereka pakai pakan hijauan dan bagus gitu kan. Jadi saya kira sama saja, kurang lebih sama, cuma bedanya bagaimana pintar-pintar kita untuk meramu yang tujuannya agar nutrisi yang dibutuhkan itu tercapai gitu kan. Dan saya yakin tiap peternak pasti punya treatment sendiri-sendiri gitu kan. Cuma pengalaman saya dulu di awal pemula, saya pernah nanam rumput itu di sawah gitu kan, rumput sumut odot itu ya, karena saya masih pemula gitu kan. Jadi ternak saya dulu itu full pakai hijauan tanpa ada campuran yang lain gitu kan. Nah, dari pengalaman situ banyak sekali effort yang saya keluarkan, banyak kerjaan gitu kan, tapi ternyata gitu kan, hasil dari nutrisi yang diserap oleh kambing itu sendiri juga kurang optimal gitu kan. Jadi kandungan gizinya memang kurang ya. Menurut saya tetap harus dikolaborasi dengan bahan pakan yang lain, bukan berarti hijau itu jelek, bukan gitu kan. Jadi sama saja. Jadi kita harus tahu ini harus dikolaborasi dengan pakan apa gitu kan. Kalau nutrisinya kurang, otomatis pertumbuhan juga jadi lambat kan, tidak bisa lebih cepat seperti yang kita targetkan gitu kan. Semuanya bagus, saya percaya pakan itu bagus. Pinter-pinter kita aja ngeramu gimana caranya bisa mencukupi kebutuhan dari ternak itu sendiri. Saya di sini untuk fattening, ya kan, sebetulnya sejauh pengalaman saya lebih fokus di fattening sini. Sebetulnya untuk fattening itu fleksibel, dalam artian bisa kita setting sesuai dengan target kita gitu kan. Soalnya untuk domba penggemukan kayak gini kita punya pasaran dengan bobot tertentu gitu kan. Salah satu contoh kalau untuk penggemukan jantan kayak gini ya, ini ngomongnya kita jantan dulu, nggak betina gitu kan. Jadi memang ada bobot-bobot tertentu sesuai dengan kebutuhan pasar gitu kan. Jadi bobot 30 ke atas itu udah layak jual gitu kan. Jadi untuk masanya juga kita bisa menyesuaikan, dari situ kita bisa riset, dalam artian kita kalau mau bobot 30 kilo minimal gitu kan. Nah, kita kalau mau panen 2 bulan otomatis kita harus menyediakan bibit yang lebih besar gitu kan. Karena normalnya dengan kualitas bibit yang bagus, terus pakan yang ditunjang yang bagus juga gitu kan. Untuk pertumbuhan kambing di sini tuh kira-kira kurang lebih per bulan itu 4 kilo. Ya, jadi dari situ kita bisa kalkulasi gitu kan. Kalau kita mau jual 30 kilo layak jual. Kalau kita mau melihara 2 bulan, otomatis kita harus di atas 20. Nah, seperti itu. Kalau kita mau lebih lama 3 bulan, otomatis bibitnya lebih kecil gitu. Jadi bisa kita mainkan, bisa kita setting gitu kan, sesuai dengan target kita. Ya balik lagi ke pemula ya. Kalau pemula itu memang, kalau orang Jawa bilang itu gerayah-gerayah ya. Jadi banyak belajar di situ, ya kan. Ya otomatis belajar di awal itu ya harus membayar gitu kan. Jadi tidak selalu ya langsung bisa mendapatkan hasil sesuai yang kita inginkan gitu kan. Jadi untuk pemasaran di sini memang itu salah satu rata-rata kendala dari peternak pemula, ya kan. Jadi di mana kita berawal dari belajar pengadaan bibit, membuat pakan, terus treatment ngobatin kambing atau banyak hal gitu kan. Nah, untuk penjualan sama, di awal juga itu sesuatu yang baru dan harus kita lalui juga. Kita harus belajar juga gitu kan. Di awal pada saat saya sudah bisa bikin produk kambing gitu kan, sesuai dengan target, harus bobot sekian gitu kan, berapa bulan gitu kan. Nah, penjualan pun sangat memegang peran penting di siklus keberhasilan kita gitu kan. Di awal saya memang sebagai pemula juga kurang relasi ya. Nah, pada saat itu memang kita banyak diambil oleh bakul konvensional ya, yang ke pasar dengan
skala kecil gitu kan, dengan metode jogrok atau kilo gitu kan. Ya bagi kami gitu kan, sebagai pemula dengan kapasitas peternak lebih dari 50 misalkan kan, ya harapan kami sih sebetulnya kita seperti petani gitu kan. Jadi kita nanam padi 3 bulan kita panen sekaligus gitu kan. Nah ternyata dengan kita menggandeng mereka gitu kan kurang optimal gitu kan, karena kebutuhan mereka cuma sedikit ya kan. Tapi di sisi lain kita maunya kita sekali jual cepat habis gitu kan. Jadi kita bisa mempersiapkan untuk angkatan selanjutnya gitu kan. Jadi harapan kita itu tetap muter gitu kan. Ternyata tidak optimal ya dengan kayak gitu kan. Bukan saya ini ya bilang 100% tidak optimal. Sepengalaman saya dengan metode kayak gitu, memang saya belum menemukan ya bakul dengan metode jogrok yang bisa ngambil banyak langsung habis gitu, jarang. Nah setelah dari situ akhirnya saya banyak ini ya silaturahim ke teman-teman yang sesama peternak pedaging kayak gini kan. Nah dari situ mereka memperkenalkan saya metode timbangan gitu kan. Dan untuk metode timbangan ini memang secara kebutuhan lebih banyak gitu kan. Jadi bakul-bakul dengan kapasitas banyak gitu kan. Ya akhirnya sekarang kita banyak ini ya, banyak melayani atau menggandeng mereka-mereka gitu kan. Jadi memang bisa langsung ngambil hasil panen kita gitu kan. Terlepas itu ini ya, kita dapat space berapa, tapi ya setidaknya satu siklus itu masalah durasi waktu itu tercapai dulu gitu. Jadi lebih efisien kalau diambil secara metode kiloan untuk hari-hari normal gitu kan. Hari-hari normal. Kenapa hari normal kan? Soalnya kan ada momen tertentu ya yang kita anggap itu kita juga harus jual secara metode jogrok gitu kan. Ya selama ini ya Mas ya, kita punya relasi dengan orang yang mohon maaf ya mungkin secara keuangan bagus ya, saya kira itu lebih tidak berisiko ya daripada ya intinya kita harus selektif gitu kan, karena itu juga ya sangat penting gitu kan, sangat penting yang ada hubungannya dengan cash flow kita gitu kan. Jangan sampai pada saat kita sudah tinggal jual nih, semuanya sudah oke dari bikin produk pada umumnya gitu kan, tinggal finalnya untuk jual gitu kan, kita harus apa ya, bermasalah di situ. Jadi kendala buat kita gitu kan. Ya setidaknya kita harus punya relasi orang yang amanah setidaknya gitu kan. Jadi ya kita bisa jalan sama-sama enak gitu kan. Saya masih percaya ya, masih berpotensi gitu kan, berpotensi. Ya memang kalau kita lihat secara space ya, memang untuk domba ini kan ada momen-momen tertentu gitu kan ya. Contoh seperti hari raya kurban gitu kan, ya mereka bilang kan itu panen raya gitu kan. Nah terlepas dari hari raya kurban berarti kan kondisi normal gitu kan, tapi sejauh saya tahu juga kebutuhan pasar juga sebetulnya masih banyak gitu kan. Cuma kita juga harus harus paham situasi gitu kan. Memang kebutuhan banyak tapi kan tidak sebanyak seperti hari raya kurban gitu kan. Ya alhamdulillah gitu kan, sejauh saya peternak gitu ya masih dapat lah, ada space gitu kan. Itu pun dengan metode timbangan seperti ini. Jadi untuk peternak bagi kami seperti ini kan sebetulnya memang jadi faktor untuk menunjang besar kecilnya yang kita dapatkan dari si peternak ini memang faktor ini ya, pengalinya itu aja sebetulnya. Alhamdulillah tetap dapat, cuma tergantung berapa banyak kita ingin keuntungan gitu kan. Di situ yang paling mempengaruhi adalah faktor pengalinya. Saya masih belajar gitu kan, saya senang juga bisa sharing-sharing gitu kan. Ya mungkin saya ada sedikit pengalaman dari saya mulai start gitu kan. Ya dari situ saya dapat pengalaman yang intinya itu ya sedikit-sedikit tahu lah, tapi bukan berarti excellent harus sempurna seperti peternak yang lain yang besar gitu kan. Yang pertama untuk pemula ya tentukan niat dulu
yang penting senang dulu, habis itu apa ya, realisasikan ya kan, terus banyak belajar ya kan, tentunya dengan ilmu ya, jangan belajar dengan nafsu. Kalau orang Jawa bilang itu kan belajar itu kudu bayar gitu kan ya, sejauh pengalaman saya itu memang betul gitu kan. Jadi mohon maaf, jangan sampai kita merasa pakai ilmu matematika gitu kan, dalam artian gini, merasa punya uang langsung bikin ternak dengan kapasitas sesuai dengan budget kita tadi gitu kan. Kenapa? Soalnya belajar itu hasilnya kan tidak bisa langsung seperti yang kita harapkan gitu kan. Dari harapannya gini, banyak belajar dengan ilmu. Kenapa? Karena kalau kita belajar dengan ilmu, bahayanya kita nggak mahal-mahal gitu kan. Tapi pada saat kita belajar dengan nafsu, ya sama, kita akan lulus juga, cuma bayarnya agak lebih mahal gitu kan. Jadi banyak sharing gitu kan, semangat ya kan, terus banyak main-main ke tempat peternak yang lain. Tuh banyak sekali pelajaran yang harus kita pelajari tentunya di situ. Jadi tidak serta-merta kita hitung-hitungan untung rugi. Jadi di awal kita niatnya belajar dulu ya kan. Alhamdulillah setidaknya di awal kita tidak rugi, itu sudah berhasil kalau menurut saya. Tidak rugi, bisa berjalan dengan durasi waktu yang kita anggap normal. Nah itu sudah berhasil bagi pemula gitu kan. Selebihnya baru kita bisa lebih evaluasi ya kan, dari siklus yang sudah gitu kan, apa yang perlu kita benahi, terus banyak hal gitu kan, relasi atau biaya produksi, treatment, banyak sekali gitu kan. Tetap semangat ya kan, jangan menyerah kalau masih senang maksudnya kan. Jadi semangat terus ya kan, banyak silaturahim. Bilang orang Jawa itu kan, silaturahim kan termasuk memperlancar rezeki juga kan. Banyak silaturahim, banyak relasi, rezeki insya Allah dengan sendirinya.